Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamun ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sagung wonten ngarsanipun para rawuh, para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, kakung sumono putri kang satuhu kinurmatan. Sumangga sareng-sareng saderengipun kawula dherekaken ngunjukaken puji dalasan syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala injawit kenikmatan, kesarasan, kebahagiaan ingkang sampun rumentah dumateng kula dalasan panjenengan sami. Satemah wonten ing kalodhangan dalu punika kita tasih saged sareng-sareng silaturahim makempal wonten ing papan mriki. Saperlu nuhoni menapa ingkang dados undangan saking jenipun Sahibul Bait Roko Mas Heri Wahyu Nugroho saha Ibu Margiani. Bilih menjenenganipun dalu menika nggadahi hajat ya menika akikah, walimatul akikah, syukuran lahir putra ingkang nomor kalih kanthi sesilih Hamdan Radika Wahyu Novala. Lahir rikala dinten Selasa 1 November 2021. Pramila Bapak Ibu sedaya mboten kathah anggen kula matur mangkih kaitanipun kalian akikah saha dos pundi anggen kita nggula wentah putra ayah utawi putra. Namun sakdenipun kawula lajengaken monggo-monggo kula ajak panjenengan sareng-sareng ndongaaken dumateng Mas Heri sak keluarga saha ponang jabang bayi ingkang katemben lair kanthi doa mugi-mugi Allah tansah ngijabahi sedaya. Niki kula tak maca doanipun jenengan nirokke nggih sedaya nggih. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartu al-wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Kula bali melih panjenengan nirokke nggih. Soal niki sing paling penting niki mendoakan ketika ada bayi yang baru lahir. Menika tuntunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula bali dipun tirokaken. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakarta al-wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Maknanipun napa? Semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu. Semoga kamu bisa mensyukuri sang pemberi. Maksudnya syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat besar dan dewasa dan engkau mendapatkan baktinya si anak. Saya napa saya itu menika. Alhamdulillah. Kita ndongaaken mugi-mugi Mas Heri saha Mbak Yani menika saged bersyukur dumateng Allah lan kanthi pangajab mugi-mugi lare menika saged cepet ageng lan saged bektos dumateng tiyang sepuhipun. Baik. Alhamdulillah. Salajengipun kenging menapa kok dadak enek akikah bareng. Ngoten. Nek bayi lagi lahir kok ndak dadi akikah. Mongko zaman riyin, zaman simbah-simbah riyin niku nek kula tesih alit niku
dereng usum, maksudnya mboten diusumke akikoh-akikohan nggih. Enten napa jaman riyin, Pak? Sepasaran bayi. Nggih ngoten nggih. Sepasaran bayi, terus selapanan, terus napa melih? Ah menika. Ananging seiring perkembangan pemahaman kaum muslimin, ketika majelis taklim sudah berkembang, maka disampaikan tentang tuntunan dari Rasul SAW tentang akikoh, maka tradisi itu sudah bergeser. Sing biasanya sepasaran bayi dadi 7 hari tur disembelihke hewan akikoh. Dan niku dasaripun badhe kita aturaken hadis saking Rasul sallallahu alaihi wasallam an Samurah bin Junnad bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Niki dalil saking Rasulullah. Dari Samurah bin Jundab dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi itu tergade dengan akikohnya. Disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama. Ini hadis sahih. Memang ini satu tuntunan dari Rasul SAW ketika lahir pada hari ketujuh. Hari ketujuh niki hitungannya pripun? Niki Selasa jam pinten Mas Heri? Pagi nggih. Pagi berarti dihitung mulai dari Selasa. Rebu oh berarti Senin pas. Tetapi ketika bayi itu lahirnya maghrib atau setelahnya, maka dihitungnya hari besok. Maksudnya nek lahirnya Selasa maghrib ngoten berarti niku dianggap Rebu. Nah niki dadi dihitung 7 hari setelah lahirnya. Niku nek kalender Hijriah ngoten niku. Jadi perubahan hari itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Kalau Masehi kan dimulai dari jam 12 malam. Nah, seperti itu. Jadi hitungannya ngoten niku mungkin ampun kleru. Ki lahirnya bar maghrib piye? Ah niki ampun bingung. Lahirnya bengi piye? Maka malam itu dihitung hari berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Nah, nek lare menika dereng dipun akikoi itu artinya dia masih belum kita gade. Artinya kita gade kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akikoh. Lah nek jenengan pun ngakikoi niku tegesipun jenengan pun sah gade lare menika kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus syariatipun sunatipun menika dipun akikoi disembelihkan kambing. Yen jaler kambing 2, yen putri kambing 1. Apa wedhuse kudu wedhus sing lanang, sing jantan? Itu yang lebih afdal adalah kambing yang jantan. Nek mboten enten ontene kambing betina nggih mboten napa-napa. Seperti korban juga seperti itu. Tidak harus dengan yang jantan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dicukur dan diberi nama. Lah mengke janjane cukuran niku Mas, cukuran niku dicukur gundul. Mboten naming dipotong sithik-sithik ngoten niku. Dicukur gundul terus mengke rambute niku ditimbang. Pinten gram terus disodakoi dengan senilai perak. Ngoten dadi mengke rambutnya niku mungkin gemeng sithik gitu nembe bayi tur enting kan rambut niku. Berapa gram terus disodakoi dengan nilai perak. Nah, umpamane rambutnya kok beratnya 1 gram maka harga perak umpamanya pinten sakniki harga perak niku murah nggih. Enggak sampai 100.000 kayaknya per gramnya. Maka disodakoi dengan harga itu. Terus diberi nama. Taib. Nah sakniki Bapak Ibu sedaya kathah perbedaan artinya banyak orang yang masih ragu-ragu masih bingung. Nek jarene akikah ki ora kudu dina ping 7. Jarene entuk ping 14. Jarene entuk sok ben ngakikahi dhewe nek wis mampu. Niku pripun? Kinten-kinten. Sing bener sing pundi? Nah niki badhe kula jelasaken. Ada beberapa perbedaan pendapat
nek menurut madhabipun Imam Maliki, madhab Malikiyah, akikoh niku namung terbatas pada hari ketujuh. Jadi mungkin nek hari ketujuh niku dereng mampu atau tidak mengadakan akikoh, nggih pun berarti gugur. Tidak bisa diganti dengan hari-hari yang lainnya. Niku madhabnya sinten? Imam Maliki. Kemudian nek madhabnya Imam Syafi'iyah, akikoh iki ora kudu dina ping 7. Nek ora iso dina ping 7, ya wis ngantek anakku mau akil balik. Kuwi kewajibane wong tuane. Misale hari ketujuh kok durung mampu tur utawa jek repot ngoten, itu boleh hari ke berapa saja selama anak itu belum balik. Dan menurut madhab Syafi'i boleh ketika anak itu sampai balik kok orang tuanya tidak mengakikohi, nanti ketika dewasa dia mampu mengakikohi dirinya sendiri itu juga boleh. Niku menurut madhab Syafi'i. Terus nek madhab Hambali, Hanafi, itu boleh ketika hari ketujuh belum mampu mengadakannya, boleh di hari ke-14 atau di hari yang ke-21. Alias kelipatan hari ketujuh itu. Lho lah nek ngono marai bingung Mas iki sing karepe sing bener sing endi? Lah dari semua pendapat itu yang paling kuat yang dikuatkan oleh para ulama yaitu pada hari ke-7. Itu yang afdolnya hari ke-7. Niku yang paling kuat. Terus mungkin hari ke-7 kok luput, nggih pun mboten sah diagoke mboten napa-napa. Tetapi niki hendaknya seorang muslim itu memang betul-betul disiapkan. Misalnya istrinya pun hamil tua, bagi tak cepake nggo akikah. Nah niki alhamdulillah dalu menika Mas Heri sak keluarga saged ngawontenaken apa akikah. Thayyib barakallahu fikum. Menika dasar diadakannya akikah. Maka ini panjenengan Mas Heri dan Mbak Yani niku alhamdulillah sampun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib barakallahu fikum. Kemudian ini sedikit lagi yang paling penting Mas Heri, ketika setelah akikah itu bukan artinya bukan puncak nek endi anak diagoke wis bar. Tetapi yang paling penting bagaimana kita itu bisa ngulawentah, bisa mendidik, bisa mengarahkan anak yang Allah gadekan kepada kita, anak yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendikaaken, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Ingkang maknanipun yen menawa mati salah satunggalé anak Adam, maksudnya manusia itu mati, maka terputuslah semua amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Oh jadi bisa diambil pelajaran bahwasanya anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya itu betul-betul anak soleh yang diharapkan. Artinya meskipun nanti orang tua sudah wafat, sudah meninggal dunia, anak soleh ini bisa mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya. Amalan-amalannya, ilmu-ilmunya anak soleh itu masih bisa bermanfaat untuk orang tua. Nah ketika kita semuanya bapak-bapak ibu sedaya menawi kita nggadai lare putra putri ingkang soleh solihah, niku pun jatah ayem. Kok ayemnya pripun? Panjenengan sampun sedo, panjenengan sampun dipun kubur, anak-anak soleh menika bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan pahala. Tentunya dengan amalan soleh yang dilakukan oleh anak tersebut. Sebab kenapa? Anak niku termasuk hasil usaha jerih payah dari orang tua. Seperti itu. Maka ada beberapa kiat yang singkat Mas Heri dan Mbak Yani mungkin, dan bapak-bapak ibu semuanya yang hadir di sini, barangkali yang sampun pirsa niki sebagai murojaah mengulangi,
Tapi sing dereng pirsa niki sebagai ilmu ingkang enggal tumrap kita sedaya. Faktor yang pertama itu adalah doa, Mas Heri. Doa itu yang paling penting. Sekuat apapun, sehebat apapun usaha manusia tanpa mereka berdoa kepada Allah, maka tentunya juga kurang sempurna. Ya. Tanpa doa sangat tidak mungkin tujuan mendapatkan anak yang soleh itu terwujud. Kenapa? Karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ngandalke pakne soleh tok, kira-kira niki mboten saged. Buktinya sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi. Anaknya yang bernama Kan'an niku ken beriman wae mboten gelem. Sampai dia diingatkan bapaknya, "Anakku, ikutlah bersama orang-orang beriman." Dia tetap tidak mau. Munggah gunung, menek gunung, akhirnya dia pun tenggelam. Ini anak yang bapaknya soleh tetapi dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah berikan anak keturunan kita anak yang soleh. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ini Bapak Ibu sedaya, kita harus banyak-banyak berdoa niki. Walaupun anak-anak kita sudah besar, pun ageng-ageng, pun iso nyambut gawe, bahkan pun mentas, tetap mawon doa niki kita ucapkan. Rabbi habli minas solihin. Doanya pendek. Nggih Mas nggih, diapalke nggih sae niki nggih. Mbak-mbak penyanyi nggih ngapalke niki nggih sae, mboten ngapalke syair tok. Ah niki. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lah niku nyontoh doane sinten? Nabi Ibrahim. Salajengipun doanipun Nabi Zakaria alaihissalam. Piyambakipun berdoa, Rabbi habli min ladunka rahmah thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rabbku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa hambamu. Jadi niki napa? Para nabi pun juga masih berdoa kepada Allah. Dia tidak mengandalkan kesolehannya. Kemudian ada juga dari doa dari ibadur rahman, hamba-hamba yang beriman. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu juga doa yang patut diucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu pokoknya doa Mas Heri dan bapak-bapak semuanya, doa tidak boleh putus kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu yang punya, yang memegang hati-hati manusia. Hati seorang hamba Allah yang berikan petunjuk, hati seorang hamba Allah yang berikan sesat padanya. Maka doa jangan sampai lepas dari mulut-mulut kita, terutama kita doakan anak-anak dan istri-istri kita. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, niki mungkin wonten 3 tok. Yang kedua, bagaimana mencetak anak-anak yang soleh? Tentunya orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi orang yang soleh. Nah ini PR. Tidak mungkin kalau kita menginginkan anak kita soleh sementara kita toleh, ya, kita tidak soleh. Anak itu ya oyak konsolat, Pak ini malah goleki remote, kan seperti itu. Namanya ini tidak memberikan contoh dan tidak memberikan teladan kepada anak-anak. Artinya ketika kita menginginkan anak kita soleh, maka kita pun mendidik kita agar menjadi orang-orang yang soleh. Taib. Jadi berharap anak yang soleh tentunya kita menjadi orang yang soleh. Solat kita perhatikan, apakah kita sudah tertib solat kita, apakah kita sudah berbakti pada orang tua kita, apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dan itu nanti yang akan tercermin kepada anak-anak kita. Artinya
amalan soleh kita itu tidak sia-sia. Itu secara tidak langsung otomatis akan Allah berikan kepada anak-anak turun kita. Sebagaimana Sa'id bin Al-Musayyib beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah solatku ini karenamu, agar kamu menjadi anak yang soleh. Jadi Sa'id Al-Musayyib niki solatnya niku mboten semata-mata kanggo awake dhewe tok. Solatnya mboten semata-mata kanggo awake dhewe tok. Ditambah solat sunnahnya berbanyak sekali dengan harapan apa? Supaya anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh. Leniki. Jadi kesolehan orang tua itu nanti akan sangat berpengaruh kepada anaknya. Baik, barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz di mana beliau pernah mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dunia di mana dia terus memperhatikan kewajiban pada Allah, maka Allah senantiasa menjaga anak dan keturunan setelah itu. Dan terus panjenengan menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, giat dalam perkara-perkara yang diperintahkan, ketaatan kita, menjaga sholat kita, wudhu kita, hubungan baik dengan sesama manusia, itu pun akan berpengaruh, akan mengalir kepada anak-anak kita. Allah pun akan menjaga anak-anak keturunan kita. Baik, barakallahu fikum. Yang terakhir, pendidikan agama sejak dini. Ini yang paling penting. Sejak dini, sejak usia balita, sejak anak bisa mengucapkan, mengeja kata-kata, maka sejak saat itu anak-anak diperkenalkan dengan dinul Islam, dengan agama Islam. Bahkan kata para psikolog, ketika bayi yang baru dalam kandungan itu pun juga diajarkan tentang agama Islam. Artinya disenandungkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diperdengarkan padanya syair-syair yang membawa kepada manfaat yang baik, itu pun juga akan bermanfaat bagi kandungan. Terlebih ketika anak sudah lahir. Taib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya Allah perintahkan di sini memelihara siapa? Diri kita dan keluarga kita. Jadi mboten kok awake dhewe sregep salat dhewe, mboten. Anake mbuh ya salat karepmu ora karepmu, sing penting aku sregep ning masjid. Anake mboten dijak niku lintul. Artinya menjaga diri kita, keluarga kita, tentunya ada anak di sana, ada keluarga yang dekat di sana yang tinggal bersama kita. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Taib. Bukan perkara sholat saja, namun yang penting juga diajari adab pada agama mereka. Taib. Ajari adab, tata krama, sopan santun terhadap siapapun ya, anak-anak kita. Nanti kalau sudah dia itu tamyiz, usia tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang benar. Itu kira-kira usia 5-7 tahun, maka diajarkan adab, sopan santun yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian perintahkan anak kalian untuk sholat. Ini Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin sinina, ya, wa farriqu bainahum fil madaji'. Di mana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semuanya dalam sabda beliau, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita itu kita perintahkan sholat usia berapa? 7 tahun. Lah nek umur 5 tahun apa yo ora etuk diajari sholat, angsal. Tetapi lebih ditekankan ketika berusia 7 tahun.
Kalau sebelum 7 tahun itu banyak pemakluman di sana. Misalkan cah cilik-cilik dereng gelem salat, ya wis lah. Tetapi ketika usia 7 tahun kok masih susah, nah ini harus kita banyak perhatian kepada anak-anak. Direh-reh, digendong, terutama subuhnya, dijak wudhu, digendong, cenuk kene nggone padasan, tempat keran tempat wudhu, terus digendong, gelar ke sajadah, dijak salat seperti itu. 7 tahun. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan jika mereka tidak mengerjakannya usia 10 tahun, apa kata Rasul? Fadribuhum, maka pukullah dia, pukullah mereka. Tentunya ini dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dengan pukulan yang tidak membekas, dengan gulungan kertas atau koran digulung, itu pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan dijigok ke alu dan lain sebagainya kan. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Lah niki 10 tahun kok belum mau, maka boleh dipukul dengan pukulan yang halus yang tidak menyakitkan. Artinya apa? Ini mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dalam adab makan pun disebutkan di sini, di mana beliau mengatakan pada Umar, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai anak kecil, Nabi itu mengajarkan bukan pada anaknya saja, tapi pada sahabat-sahabat yang kecil, beliau ajarkan, wahai anak kecil, ketika makan, sebutlah nama Allah. Maksudnya bacalah bismillah. Lah niki dikulinake mengke. Anak-anak lari-lari ketika mau makan diajarke bismillah. Ya. Terus yang gede nggih ngoten mencontohkan, ajeng dahar diucapkan bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Loh niki perintah juga, makan dengan tangan kanan. Maka kadang-kadang kita itu merasa risih ketika ada ya kaum muslimin yang mereka itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Sebab apa? Tangan kiri itu merupakan perbuatan setan. Artinya setan itu dia makan, minum dengan menggunakan tangan kiri. Maka Rasul katakan ya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah yang ada di dekatmu. Ini adab di dalam makan. Taib, barakallahu fikum. Jadi ketika kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang baik, tentunya kita ajarkan mereka sejak dini, dan yang lebih penting kita contohkan mereka, kita berikan suri toladan, terutama berarti kita memperbaiki amalan-amalan kita supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Wabillahi mengatakan yang bisa kita sampaikan, sebab sudah terlalu malam dan banyak acara ini, ada apa namanya campur sari yang mungkin bisa menghibur kita. Untuk itu tadi disampaikan, dilanjutkan acara potong rambut, doa dulu. Taib. Monggo Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi berdoa untuk bayi yang baru lahir, maka kita berdoa untuk kita semuanya, ya, terutama kepada sahibul bait. Mudah-mudahan berkah barokah semuanya, dan anak-anak yang baru lahir menjadi anak yang soleh yang nantinya bisa berbakti kepada orang tua, berguna dalam masyarakat, berguna bagi bangsanya, bagi agamanya, dan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Mari sama-sama kita berdoa, panjenengan kasuwun curung amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadin wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub
sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten lan semanten akhirul kalam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.